Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar satu kata itu? Saling mencintai, hidup bersama, menjalani sepanjang waktu bersama, dan malam banyak lagi hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan dengan status pernikahan itu. Mungkin banyak orang-orang yang memikirkan hal-hal positif ketika membicarakan tentang pernikahan, tapi bagaimana jadinya jika sebuah pernikahan justru menjadi bencana bagi orang yang akan masuk ke dalam pernikahan itu sendiri? Tak ada cinta, tak ada kegiatan untuk hidup bersama, apalagi menjalani setiap waktu bersama. Sungguh Shania ingin mengutuk dirinya sendiri, kenapa dia mesti mengalami hal menjijikan macam ini. Aku tidak mau menikah, teriak gadis 25 tahun itu tegas, menggema di seluruh sudut ruangan coklat metalik yang menjadi kamarnya. Rambut hitam sebahunya, jaket yang melapisi tank top putih, dan rok mini jeans tampak membalut tubuh tingginya. Dia juga mengenakan high heels warna hitam, seperti dia sudah siap untuk pergi. Sedangkan seorang wanita yang pria berbaya saat ini berdiri di depan, tampak menanggapi seruannya. Yasin Yen, wanita yang adalah ibu Yen itu, maju dan 2 langkah ke depan. Yen membuat Yen langsung mengeluarkan tatapan menusuk padanya. Sekeras apapun kau menolak, kau tidak bisa menghindar dari pernikahan ini. Kurasa kau tahu soal itu. Ya benar, sang ayah menanggapi. Pria berperawakan tinggi itu menghembuskan nafas panjang sambil memasukkan kedua tangan ke dalam saku. Dan kau harus ingat, Yen, keluarga kita tidak akan mendapatkan warisan jika kau menolak menikah dengan cucu dari sahabat kakekmu. Apa kau ingin melihat orang tuamu terus hidup menderita seperti ini? Dan dari pernikahan itu, kita bisa mendapatkan semua yang tidak bisa kita miliki. Bukankah itu sangat menguntungkan? Ia mendengus. Jadi kalian merasa sangat menguntungkan menjual putri kalian sendiri demi harta warisan. Jangan marah dulu, ujar si ibu. Tersenyum lalu melanjutkan, anggap saja itu semua demi kebaikanmu, oke? Dia kembali mendekati, ingin mengelus kepala Yen, namun Yen segera menepisnya. Jangan sentuh aku, seru Yen dengan tatapan yang dingin. Si ibu hanya tersenyum tipis lalu mengangguk seolah dia sudah paham dan terbiasa dengan sikap Yen yang seperti ini padanya. Ya baiklah, ibu mengerti. Aku ingin pergi, ucap Yen lalu setelah berbalik dan melangkah menuju nakas membuka laci dan tangannya sibuk mengacak-acak isi laci mencari sesuatu di dalam sana. Saat Yen mulai terlihat bingung, ibunya justru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kau mencari kunci mobilmu? Tanyanya. Sayang sekali kau tidak akan menemukannya karena aku sudah menjualnya. Pergerakan Yen langsung berhenti. Dia lalu berdiri tegak dan menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. Apa? Kau menjualnya lagi? Si ibu membalas tatapannya. Jangan melihat ibu seperti itu ya, En. Dia menangis. Kali ini bukan ibu yang kalah judi, tapi ayahmu. Ia langsung melayangkan tatapan tajamnya ke sang ayah. Pria itu hanya mendaham pelan seraya menggaruk dengkuknya. Maaf, ayah tidak punya pilihan lain. Jadi cukup. Ian menatap ayahnya kesal lalu menghembuskan nafas berat sebelum melangkah untuk pergi menuju pintu, melewati kedua orang tuanya betul saja. Ya, Yen. Kau lupa memberi uang bulanan pada ibu. Wanita itu sedikit kesal. Kau menjadi sangat pelit akhir-akhir ini. Wei, apakah kasihmu sudah memiliki wanita lain yang lebih cantik darimu? Jika begitu, dengarkan saranku. Lebih baik kau menerima perjodohan itu. Itu akan lebih baik daripada kau bertahan dengan seorang pemuda yang tidak tahu diri seperti Choi Sobin itu. Kau mengerti? Di samping ibunya, sang ayah juga terlihat memasang raut wajah kesal. Ya, ibu, benar, ucapnya. Dan kali ini apa tak ingin menagih hutang uang padamu? Apa yang ingin bilang bahwa apa memiliki hutang dan sudah lewat tanggal perjanjian, jadi apa mendapat denda yang jumlahnya 50%. Mendengar itu, Nyonya Sim langsung memukul dengan suaminya membuatnya meringis. Ya, sudah aku katakan berapa kali padamu jangan meminjam uang pada Tuan Sim menatap istrinya bingung. Tunggu, dari mana kau tahu aku meminjam uang dengannya?
Saat kedua orang tuanya kembali berdebat di belakang sana, Ian hanya menundukkan wajahnya, menyunggingkan senyuman miris yang sangat hambar. Apa kalian tahu hal yang paling kusesali dalam hidupku selama ini? Desis Ian mengangkat wajah, menatap Haru dan sorot mata tajam. Aku menyesal kenapa aku harus hidup bersama orang-orang menyedihkan yang tidak berguna seperti kalian. Kedua tangannya mengepal kuat, kakinya kembali bergerak melangkah pergi meninggalkan tempat itu dengan sepasang iris yang menyorot semakin tajam. Ia tidak menampik jika selama ini kehidupannya selalu dipenuhi dengan percecokan kedua orang tuanya. Ambisi mereka pada uang yang sangat tinggi membuat dia benar-benar merasa muak. Hidupnya seakan tidak ada makna apapun, semuanya terasa gelap dan Ian semakin buta saat dia tidak bisa lepas dari gelapnya dunia malam seperti minuman beralkohol. Berkumpul dengan orang-orang berpakaian seksi yang suka menari di lantai dansa klub dengan dentuman musik yang bisa mengebrak gendang telinga. Ian sudah biasa dengan hal seperti itu, termasuk bergabung dengan pria hidung belang yang kadang tak segan menyentuh sesuka hati mereka. Ian menjalani hidup seperti itu selama bertahun seperti ini. Dengan menghabiskan waktu seperti itu, Ian merasa beban hidup yang dia pikul sendiri bisa berkurang meskipun hanya sedikit. Ya, seperti itulah Ian menjalani hidupnya. Di antara dua lemari besar dan elegan khusus bagian miliknya, pria 27 tahun itu sedang berdiri di depan cermin yang memantulkan seluruh bagian tubuhnya, memperlihatkan setelan rapi hitam yang terlihat pas. Taeyong, kau sudah mencobanya? Taeyong pun berbalik melihat wanita berbaya kini tengah berjalan ke arahnya. Oh, Oma, senyum Taeyong mengembang ketika sang ibu ada di hadapannya. Taeyong langsung memperlihatkan penampilannya pada wanita itu. Oma, bagaimana penampilanku? Tanyanya. Kedua tangannya sibuk membetulkan dasi kupu-kupu di bagian leher kemejanya. Oma, aku memasang ini sendiri. Wanita itu tersenyum dan mengulurkan kedua tangannya ke dasi kupu-kupu itu dan ikut mengelusnya. Ini bagus, tapi untuk pesta pernikahan sebaiknya kau menggunakan dasi yang panjang saja. Kau akan terlihat semakin tampan jika menggunakan itu. Bibir dia mengerucut merasa kecewa. Tapi aku menyukai dasi ini, Oma. Ujarnya lalu menunduk membuat sang ibu hanya bisa tersenyum kecil melihatnya. Ya sudah, Nyonya Kim menurunkan tangannya beralih pada kedua lengan Taeyong seraya wajahnya mendongak menatap pria tinggi itu dengan tatapan bangga. Anak Oma terlihat sangat tampan saat ini. Dia tersenyum puas lalu memberikan kecupan singkat di pipi ibunya dan memeluk wanita itu erat. Ibu juga cantik, bisik Taeyong di telinga ibunya. Aku menyayangi Oma. Nyonya Kim tersenyum sementara satu tangannya kini mulai mengelus punggung putranya secara perlahan. Pandangannya menunduk saat dia merasakan matanya mulai memanas dan dalam hitungan detik setetes cairan bening akhirnya jatuh dari sudut matanya. Ya, Nyonya Kim menangis bukan karena sedih, namun dia menangis karena terlalu bahagia. Dia tidak menyangka pria yang memiliki kelebihan seperti putranya akhirnya menikah. Sungguh Nyonya Kim sangat merasa bahagia. Pada akhirnya dia akan melihat putranya menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti laki lain di luar sana. Ya, Taeyong, Nyonya Kim mempererat pelukannya. Senyuman Taeyong tampak semakin mengembang merasakan itu, dan saat setitik cairan bening jatuh lagi dari sudut mata Nyonya Kim, dia tersenyum dan kembali bersuara, Oma juga menyayangimu. Oma sangat mencintaimu. Ruangan kamar yang sangat luas dengan sebuah rumah bernuansa putih mewah itu sedang diselimuti nuansa hangat dan bahagia. Taeyong dan kakak perempuannya, Kim Yura, sedang duduk di tepi tempat tidur berukuran king size, sedangkan di depan mereka ayah dan ibu mereka sedang berdiri berdampingan sembari memandangi Taeyong dengan senyuman hangat. Ya, akhirnya aku akan menikah juga, Taeyong. Yura mengikut lengan adiknya membuat Fredo tersenyum malu. Nuna, kali ini Taeyong mengikut lengan kakaknya. Bagaimana penampilanku? Aku lebih tampan daripada kakak ipar, kan? Ah, Oma, Taeyong bersebelah dengan kedua tangannya dengan sibuk merapkan rambutnya kembali. Nuna membuat rambutku berantakan, gerutunya. Yura terkekeh, sedangkan Tuan dan Nyonya Kim hanya tertawa melihat itu. Sudah, kata Nyonya Kim, sebaiknya cepat keluar. Bibi Chong sudah menyiapkan makan malam di meja makan. Tuan Kim mengangguk, benar, ayo kita keluar. Suami Nyonya Yura sudah menunggu di luar. Yura menatap ibunya dan mengangguk, ibu dan ayah duluan saja. Aku masih ingin bicara pada adikku yang tampan ini. Nuna ingin bicara padaku. Taeyong mendekat. Apa?
Sudah, diam, desis Yura sambil menyenggol lengan Taeyong saat Taeyong menatap. Ya kesal, Tuan dan Nyonya Kim tersenyum melihat itu. Mereka pun berbalik dan pergi lebih dulu meninggalkan Taeyong dan Yura yang masih berada di dalam kamar. Menikah itu bukan hal yang mudah. Kau harus mempersiapkan segalanya. Karena setelah menikah nanti, kau tidak lagi memikirkan dirimu sendiri. Tapi kau juga harus memikirkan cara menjalani hidup bersama istrimu hingga nanti. Kau harus bertekad untuk hidup bersama istrimu selamanya. Yura menatap Taeyong dengan rasa khawatir yang tersirat jelas di matanya. Taeyong, apa kau sungguh sudah siap? Kau bahkan tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita manapun lama ini. Taeyong tersenyum, kedua tangannya kini beralih menggenggam tangan kakaknya erat. Nona, jangan khawatir, ucapnya. Aku tahu bagaimana pernikahan itu sebenarnya. Aku juga tahu bagaimana aku memperlakukan istriku nanti saat kami hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri. Taeyong, tapi Yura semakin cemas. Kau bahkan belum pernah bertemu dengan gadis itu. Apa kau yakin kau bisa hidup bahagia bersamanya? Senyum Taeyong semakin mengembang. Ya, aku yakin, Nona. Selama ini entah mengapa aku merasa sama gadis selalu menjauhiku. Tapi aku bersyukur kakek membuat wasiat itu bersama sahabatnya. Jadi lebih baik aku langsung menikah dan belajar untuk hidup bahagia bersama istriku nanti. Yura merasakan matanya mulai memanas. Taeyong, Nona, Taeyong mendekat memeluk tubuh kakaknya. Pelukan yang ingin dia tunjukkan pada Yura untuk meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Nona tidak perlu khawatir, aku akan melakukan yang terbaik karena aku bukan anak kecil lagi, Nona. Jadi percayalah padaku. Yura menunduk kedua tangannya bergerak perlahan membalas pelukan Taeyong dan mengelus punggung adiknya dengan lembut. Taeyong, guman Yura, kau benar, kau bukan anak kecil lagi, kau adalah pria yang sudah dewasa sekarang. Yura menutup mata dan tersenyum. Ya, kau adalah pria dewasa, adikku. Mereka akhirnya bertemu, kedua orang yang hidup dengan sisi kehidupan yang jauh berbeda akhirnya ada di satu ruangan yang sama, ruang keluarga yang besar dan mewah milik keluarga Kim. Di ruangan itu, Tuan dan Nyonya Kim, Yura, serta Taeyong yang berdiri langsung menyambut kedatangan keluarga Shin dengan ramah. Selamat datang, sambut Nyonya Kim. Tuan dan Nyonya Shin berusaha keras memberikan senyuman terbaik mereka. Aigo, senang bisa bertemu kembali. Nyonya Shin tersenyum hangat. Ya, kita sudah sering bertemu sebelumnya, tapi sepertinya Nyonya Park menggantung kalimat Taeyong yang berada di sisi tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya anak kita bertemu. Nyonya Shin masih tersenyum, juga merangkul satu lengan Yen dan mengangguk menanggapi Nyonya Kim. Ya, ini pertama kali mereka bertemu, ucap Nyonya Shin lalu melirik Yen dan melanjutkan. Iya kan, Yen? Ia tidak menjawab, dia harus diam di tempatnya. Bahkan semenjak pertama kali matanya menangkap sosok Taeyong di ruangan itu, yang terus menunjukkan sorot mata yang dingin. Benar-benar merasa muak melihat pria itu, bahkan semenjak pertama kali melihatnya. Dan Yura menyadari itu, entah kenapa melihat tatapan Ian pada Taeyong membuat Yura merasakan was-was dalam hatinya. Yura mendengus pelan, lalu melirik Taeyong memperlihatkan adiknya yang sedang memperhatikan Ian dengan mata tak berkedip. Ya, Taeyong merasa tidak ingin berkedip sedikit pun sejak kedatangan Ian dan keluarganya berapa saat yang lalu. Bibir Taeyong melengkung tanpa dia sadari saat matanya melihat sosok gadis itu di depannya. Malam ini ia terlihat cantik dengan res lalu turun krim yang membalut tubuhnya, dan entah mengapa wanita itu membuat Taeyong merasakan senang yang luar biasa. Yen, seru Nyonya Chen, kedua tangannya bergerak besar. Dia lalu menatap Tuan dan Nyonya Kim sambil menunjukkan senyuman kikuk. Maaf, sepertinya Yen. Aku akan memanggilnya. Setelah Taeyong, pria itu langsung bergegas keluar dan ikuti langkah Yen meninggalkan Pak, Tuan Pak, Nyonya Pak, serta Tuan dan Nyonya Chen yang kini menatapnya dengan bingung. Sementara itu, tanpa sadar Yura mengepalkan kedua tangannya erat-erat ketika dia memperhatikan Tuan dan Nyonya Chen yang mulai berbisik membicarakan Yen. Entah mengapa membuatnya semakin was-was, terlebih saat Yura mengingat tatapan tidak menyenangkan yang Yen terus tunjukkan pada adik kesayangannya. Lalu Yura berucap dalam hati, keluarga seperti apa kalian sebenarnya?
Ian menghentikan langkah di halaman rumah Taeyong dari sebuah mobil yang dia sewa untuk pergi ke rumah ini bersama kedua orang tuanya. Ian, dia menengok sambil mengepalkan tangannya erat. Bagaimana? Bahkan hanya melihatnya saja aku tahu bahwa Ian seolah menggantung kalimatnya, menunjukkan ekspresi semakin kesal. Ian terdiam setelah mendengar suara berat itu menyebut beberapa namanya. Perlahan dia berbalik mendapat sosok tinggi Taeyong. Setibanya Taeyong depan Ian, pria itu terus menyunggingkan senyum sembari jari jemarinya mulai sibuk memilih-milih ujung baju hangat yang dia kenakan saat ini. Namamu Ian kan? Shin Ian, kata Taeyong sembari memadulkan letak kacamata dan kembali memilih ujung bajunya lalu tersenyum malu. Bibir Ian setengah terbuka lalu memandangi Taeyong dengan tatapan tak percaya. Lalu ketika melihat Ian yang tidak kunjung menanggapinya, Taeyong mengambil satu langkah mendekat, memberanikan diri untuk mengulurkan satu tangannya di hadapan gadis cantik itu. Kim Taeyong terdiam, senyumannya semakin lebar setelah mendengar Ian menyebut namanya. Ya, kau benar, Taeyong mengangguk pelan. Namaku Kim Taeyong, Oma bilang sebentar lagi aku akan menjadi suamimu, Ian. Ian melirik tangan Taeyong yang masih terulur di depannya. Ian lalu kembali menatap wajah Taeyong dengan sorot mata yang masih dingin. Suami, tanya Ian ketika Taeyong mengangguk dan tersenyum lebar menanggapinya. Ian justru menunjukkan senyuman meremehkan, lalu kembali bersuara dengan nada yang sangat ketus. Jangan harap pria sepertimu bisa menjadi suamiku, Kim Taeyong.